Halo guys, kembali lagi bersama Advin di sini. Kali ini ada di Chapter 772 Star with Mountain. Setelah memastikan rencananya, Zhou Mingri segera merasa dia memiliki mental yang kuat. Ketakutan dan kegelisahannya hilang ke sudut pikirannya. Baru pada saat itulah dia mempunyai keinginan untuk mempelajari bagian ingatan klan dengan cermat. Zhou Mingri biasanya berdiri sebelum mematikan katup pipa. Dia memperhatikan lampu dinding perlahan meredup hingga apinya padam. Sebelum duduk kembali, saat dia tanpa sadar memainkan silinder kuning pistol, dia menekan sisi kepalanya. Dia perlahan-lahan mengingat kenangannya dalam kegelapan berwarna merah tua, seolah-olah dialah penonton paling penuh perhatian di bioskop. Mungkin karena sebuah peluru menembus kepalanya, ingatan Glenn bagaikan pecahan kaca. Bukan hanya kenangannya yang tidak bersebelahan, ada banyak tempat yang jelas-jelas hilang. Contohnya kenangan mengenai bagaimana pistol indah itu muncul di tangannya. Apakah dia bunuh diri atau terbunuh, serta arti kata semua orang akan mati termasuk aku. Di buku catatan. Atau apa dia ikut serta dalam hal yang aneh 2 hari sebelum kejadian. Ingatan khusus ini tidak hanya terfragmentasi, ada juga bagian yang hilang. Hal yang sama berlaku bahkan untuk pengetahuan yang seharusnya dia ketahui. Mengingat situasi saat ini, Zhou Mingri percaya bahwa jika Glenn kembali ke universitas, kecil kemungkinannya dia bisa lulus, padahal dia baru saja meninggalkan kampus beberapa hari yang lalu, tanpa bersantai sedikit pun. Dia perlu berpartisipasi dalam wawancara Departemen Sejarah Universitas Tingen 2 hari kemudian. Lulusan Universitas Kerajaan Loen tidak memiliki tradisi tinggal di alma maternya. Mentornya telah memberinya surat rekomendasi untuk Universitas Tingen dan Universitas Baeklan. Melalui jendela, Zhou Mingri diam-diam mengamati bulan merah yang terbenam di barat. Tenggelamnya bulan secara bertahap terus berlanjut hingga cahaya redup bersinar dari timur, mewarnai cakrawala keemasan. Saat itu terjadi keributan di dalam apartemen. Tak lama kemudian suara langkah kaki mendekati pintunya. Melissa sudah bangun. Dia benar-benar tepat waktu seperti biasanya. Zhou Mingri tersenyum karena ingatan Glenn melihat Melissa membuatnya merasa seolah-olah dia benar-benar adik perempuannya. Namun aku tidak memiliki adik perempuan. Dia langsung membantah dirinya sendiri. Melissa berbeda dari Benson dan Glenn. Pendidikan dasarnya tidak diselesaikan di kelas sekolah minggu yang ditawarkan oleh gereja Evernight. Ketika dia mencapai usia sekolah, kerajaan Loen telah memberlakukan hukum pendidikan dasar. Komite pendidikan dasar dan menengah dibentuk secara khusus diberi pendanaan, sehingga meninggalkan investasi kerajaan dalam bidang pendidikan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dengan asumsi bahwa banyak sekolah gereja yang akan didirikan, banyak sekolah dasar negeri didirikan dengan tetap menjaga prinsip netralitas agama. Hal ini untuk mencegah pendidikan melibatkan diri dalam konflik antara penguasa badai Dewi Malam dan Dewa Mesin dan Uap. Dibandingkan dengan sekolah minggu yang hanya mengeluarkan biaya 1 sen per minggu, biaya sekolah dasar negeri sebesar 3 pence per minggu nampak agak mahal. Namun lembaga yang pertama hanya memberikan pendidikan setiap hari minggu, sedangkan yang kedua menyediakan kelas 6 hari dalam seminggu. Kesimpulannya, harganya sangat murah sehingga hampir gratis. Melissa berbeda dari kebanyakan gadis. Sejak usia muda, dia menyukai hal-hal seperti roda gigi, pegas, dan bantalan. Cita-citanya adalah menjadi mekanik uap. Karena kurangnya budaya, Benson yang mengetahui pentingnya pendidikan mendukung impian adiknya seperti bagaimana dia mendukung pendidikan Universitas Glenn. Bagaimanapun, sekolah teknik Tingen hanya dianggap sebagai pendidikan menengah. Dia tidak perlu bersekolah di sekolah bahasa atau sekolah umum untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Pada bulan Juli tahun lalu, Melissa yang berusia 15 tahun lulus ujian masuknya dan mewujudkan mimpinya menjadi siswa di Departemen Mesin dan Uap Sekolah Teknik Tingen.